Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Devi Nur Rahmawati, NIM 002, Rizal Aditya Pratama, NIM 005, Wafik Ainur Rohmah, NIM 016, dan Arifatul Ar-Rohmah, NIM 020 akan mempresentasikan materi mengenai penganggaran modal. Yang pertama, pengertian penganggaran modal. Penganggaran modal adalah istilah yang sering kita dengar pada saat berhubungan dengan uang. Istilah penganggaran modal disalah tafsirkan sebagai alat untuk menghitung keuntungan saja. Padahal penganggaran modal atau capital budgeting bukan hanya sekedar itu saja. Maka dari itu kita harus memahami betul pengertian dari penganggaran modal agar penafsiran tidak hanya terbatas pada mencari keuntungan saja, tetapi melakukan keputusan investasi yang akan berdampak bagus pada jangka panjang maupun jangka pendek bagi perusahaan. Pentingnya penganggaran modal. Penganggaran modal sangat menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang karena dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu panjang. Investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di waktu yang akan datang. Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar. Kesalahan dalam pengambilan keputusan pengeluaran modal tersebut akan berakibat panjang dan sulit diperbaiki. Contohnya yaitu biaya depresi yang berat, beban bunga modal pinjaman, biaya per unit yang meningkat, bila mana kapasitas mesin terlalu besar tetapi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Oke, saya Rizal Aditya Pratama, NIM 6304020005. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan Mbak Devi. Selanjutnya akan membahas tentang jenis-jenis anggaran modal, 2, penganggaran modal, 3, metode keputusan pelanggaran modal, 4, resiko dalam pelanggaran modal, 5, penanggaran modal dalam konsep investasi. Jenis-jenis anggaran modal. Analisis struktur. Metode ini menganggap perusahaan sebagai sebuah sistem tunggal yang bisa menghasilkan keuntungan. Analisis DCV juga dikenal dengan arus kas rediskonto. Analisis ini dilakukan dengan cara mengamati beberapa hal sekaligus. 3. Analisis pengembalian. Penerapan analisis pengembalian modal masih menjadi pilihan banyak perusahaan karena analisis ini dibuat dengan cepat namun kurang akurat. 3. Selanjutnya, proses penganggaran modal. 1. Basic budget. Rencana pelaksanaan proyek atau investasi harus didukung oleh data dan informasi. Untuk alasan ini perlu untuk melakukan studi lapangan atau studi sektor untuk mendapatkan data atau informasi dalam persiapan proposal atau proyek. 2. Pembuatan proposal. Proposal atau proyek atau investasi disajikan dalam organisasi perusahaan di semua tingkat untuk merangsang analisa ide. Banyak perusahaan yang mengeluarkan hadiah untuk uang tunai untuk berbagai saran. 3. Kajian dan analisa. Proposal anggaran untuk barang modal ditinjau secara formal untuk A. Mencapai tujuan dan rencana utama perusahaan, dan yang paling penting B. Menilai kinerja ekonomi mereka. Biaya yang diusulkan dengan intensitas manfaat dikonversi menjadi arus kas yang sesuai berbagai teknik anggaran. Modal dapat ditempatkan pada arus kas untuk menghitung laba atau investasi. 4. Pengembalian keputusan. Fase ini menentukan apabila sesuatu investasi layak atau tidak. 5. Implementasi.
Ketika suatu proposal layak atau telah disetujui dan dana tersedia, fase implementasi secara segera memulai untuk mengeluarkan kecil anggaran dan pembayaran langsung dilakukan. Namun, memantau batas diperlukannya untuk anggaran besar. 6. Tindak lanjut follow up. Setelah implementasi, memantauan diperlukan selama fase operasional proyek. Perbandingan antara biaya yang ada dan keuntungan yang diharapkan dapat berbagai proyek sebelum sangat penting. Jika biaya yang dikeluarkan lebih anggaran yang disebutkan, diperlukan tindakan segera untuk memperhatikannya, nambah manfaat atau anggaran proyek. Selanjutnya yaitu metode keputusan penganggaran modal. Yang pertama, payback periode adalah waktu yang diperlukan oleh suatu proyek investasi dalam mengembalikan semua dana yang sudah diinvestasikan dalam proyek tersebut. Rumusnya yaitu jumlah investasi dikali 1 tahun. Yang kedua, not present value atau NPV. NPV adalah suatu selisih antara present value yang diperoleh dari nilai investasi yang ditanamkan pada aset saat ini dari penerima arus kas yang masuk di masa depan. Rumusnya yaitu C1 per 1 plus R plus C2 per 1 plus R kali 2 plus CT per 1 plus R kali T min C0. Dari keterangan rumus tersebut bisa dilihat dalam makalah. Yang ketiga adalah IRR atau Internal Rate of Return. Mampu menggambarkan presentase keuntungan serealistis mungkin untuk bisa mendapatkan investasi barang ataupun modal proyek yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang keempat adalah Profitability Index atau PI, yaitu metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Yang kelima adalah Accounting Rate of Return atau ARR, mendasarkan pada keuntungan yang dilaporkan dalam buku atau report ACC income. Metode ini menilai sesuatu dengan memperhatikan rasio antara rata-rata dengan jumlah modal yang ditanam dengan rasio antara laba bersih dengan rata-rata modal yang ditanam. Yang keenam adalah Modified Internal Rate of Return atau MIRR, tingkat diskon yang mengakibatkan nilai sekarang dari biaya proyek sama dengan nilai sekarang dari nilai akhirnya, di mana nilai akhir proyek adalah jumlah nilai masa mendatang dari kas masuk yang dimajemukkan terhadap biaya modal perusahaan. Resiko dalam penganggaran modal. Ada dua metode untuk memasukkan pertimbangan resiko ke dalam keputusan penganggaran modal. Pertama, metode Centrally Equivalent. Metode Centrally Equivalent merupakan suatu tindakan merubah sesuatu yang tidak pasti menjadi sesuatu yang pasti. Pada umumnya, metode ini semakin tinggi resiko, maka semakin kecil Centrally Equivalent-nya. Yang kedua yaitu metode Risk Adjusted Discount Rate atau RADR. Metode ini yaitu memasukkan unsur resiko ke dalam discount rate. Menurut metode ini, untuk menghitung NPV suatu proyek, kita tetap menggunakan arus kas yang diharapkan. Penganggaran modal dalam konsep investasi dikatakan sebagai suatu konsep investasi sebab penganggaran modal melibatkan suatu pengikatan atau penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang. Investasi adalah pengkaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang.
Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata maupun penjelasan yang kurang maksimal, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.